Hari ini memang Polda Metro Jaya menggelar rilis narkoba terkait dengan hasil pengungkapan sejumlah kasus narkotika jaringan internasional yang berhasil ditangkap oleh Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya. Penangkapan ini berawal dari operasi khusus yang bernama Operasi Nilai Jaya 2015 yang berlangsung selama kurang lebih 1 bulan lebih sejak tanggal 2 Agustus hingga 9 September 2015. Setidaknya ada sejumlah barang bukti yang diamankan, kurang lebih ada sebanyak 115 kg sabu dan juga 5.450 butir ekstasi yang diamankan oleh pihak kepolisian dari Polda Metro Jaya. Lalu untuk lebih jelasnya, saya sudah bersama dengan Direktur Narkoba Polda Metro Jaya, Kombes Pol Eko Danianto. Selamat siang, Pak Eko. Selamat siang. Pak Eko, bisa dijelaskan, ini banyak barang bukti yang berhasil diungkap dari operasi Nilai Jaya ini. Bagaimana kronologis pengungkapan kasus ini, Pak? Kronologisnya sebenarnya ini TO sudah kita lakukan lama pendalaman. Kemudian ketika ada perintah dari Kabar Eskrim untuk melaksanakan operasi Nilai Jaya, maka TO ini kita pertajam. Dari berapa TO, kemudian kita bagi 3 tim sus. Kemudian tim sus ini yang langsung melaksanakan penyelidikan. Setelah kita ketahui di mana lokasinya, kemudian kita lakukan undercover, kemudian kita lakukan surveillance. Yang pada akhirnya setelah tanggal 9 September kita bisa mengungkap ada 13 LP, ya, 13 kasus. Dari 13 kasus ini kita bisa menyita barang bukti sebesar 115 kilo dengan ekstasi sebesar 5.450 butir. Kemudian tersangkanya ada 23 orang, dibagi satu warga negara Nigeria 3 orang, kedua warga negara Cina Hong Kong ada 3 orang, dan sisanya 17 ada warga Indonesia. Dan ini semuanya sesuai dengan prosedur yang telah kita berikan kepada anggota, siapapun dimanapun, entah itu dari warga lokal maupun nasional, kita berantas sesuai dengan berita Kabar Eskrim. Oke, baik Pak Eko, ada modus operandi terbaru dalam proses penyelundupan dari sindikat internasional ini? Karena saya lihat sejumlah barang bukti seperti ada sepatu, terus ini bisa dijelaskan? Dari 13 kasus ataupun 13 LP ini, kita bisa mengungkap ada 7 modus. Yang pertama adalah piston stainless, itu ada isi sekitar 2 kiloan. Kemudian yang kedua adalah peralon plastik. Kemudian yang ketiga adalah tas wanita, dalamnya, sampingnya. Kemudian yang keempat adalah hak sepatu wanita. Kemudian yang kelima adalah aki kering. Kemudian yang keenam adalah termos. Dan ketujuh adalah dalam software speaker. Nah, inilah modus baru yang coba kita ungkap dari beberapa jaringan yang ada dari luar negeri. Lalu dari hasil penyelidikan ini rencananya memang sindikat internasional ini barang-barang ini akan diselundupkan ke wilayah mana dan target mereka siapa? Sementara ini ya belum kita dalami, tapi yang jelas yang pertama adalah kita bagaimana kita mengungkap sindikat dulu. Ya, baru nanti dalam mengungkap bagaimana dia mendistribusikan, nanti hasil pemeriksaan daripada tersangka. Tapi yang jelas ini baru kita ungkap dalam seminggu ini yang besar. Tapi yang jelas ini untuk distribusi untuk wilayah Jakarta. Sebagian besar yang kita ungkap adalah wilayah Jakarta Barat, Utara, dan Barat. Artinya Pak, boleh bisa saya konfirmasi lagi, ini yang tertangkap ini gembong pengedar narkoba atau hanya bawahannya saja? Dari 23 orang ini, 3 warga negara Tiongkok ataupun Hong Kong adalah pengendali tengah. Jadi ini adalah kulir tengah. Sedangkan warga negara yang 3 orang adalah sama juga pengendali. Sedangkan 17 orang warga Indonesia adalah sebagai kurir. Kurir inilah fungsinya menjemput atas perintah dari pengendali. Ketika barang sampai, dia tinggal menjemput di suatu tempat, kemudian diambil, baru didistribusikan ke jaringan bawah. Baik Pak Eko, terima kasih. Dan pemirsa, ini berdasarkan informasi yang kami terima pada saat rilis tadi, memang bila dikonversikan dalam sejumlah rupiah, ini total barang bukti yang disita oleh pihak polisian ini bisa mencapai atau senilai 174 miliar 500 juta rupiah.